Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini selama liburan karena pandemi COVID-19? Apakah kalian baik-baik saja? Saya harap kita semua baik-baik saja ya. Dan jangan lupa jaga protokol kesehatan dan jangan lupa jaga kebersihan agar kita tetap dalam kondisi yang sehat, baik jasmani maupun rohani. Baiklah anak-anak, di sini saya akan menjelaskan terkait materi perkembangan konsep asam dan basa. Nah, sebelum saya menjelaskan terkait materi tersebut, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah dapat anak-anak lihat di samping. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik mampu memahami dan mengerti serta dapat menjelaskan konsep asam dan basa serta kekuatannya dan keseimbangan pengionnya dalam larutan melalui kegiatan ceramah, demonstrasi, dan diskusi. Nah, sebelum kita berlanjut ke penjelasan materi selanjutnya, terlebih dahulu saya akan bertanya kepada kalian. Di sini, apakah kalian pernah yang namanya merasakan benda yang rasanya asam dan benda yang rasanya pahit? Tentu kan kalian pernah merasakan yang namanya benda yang rasanya asam maupun pahit. Nah, ternyata rasa-rasa yang sering kita rasakan tersebut ada hubungannya loh dengan materi ini, materi yang akan kita bahas ini. Pada penasaran kan bagaimana hubungannya? Maka jangan kemana-mana ya, tetap perhatikan penjelasan selanjutnya. Nah, kalian tahu kan apa benda yang saya pegang ini? Tentunya pasti kalian tahu kan, benda yang saya pegang ini dinamakan sabun. Nah, sabun ini kan sering kita gunakan untuk mandi. Nah, yang ini pasti kalian tahu kan apa ini? Ini kan buah asem yang pernah kita makan. Nah, ternyata anak-anak, kedua benda ini ada kaitannya loh dengan materi asam dan basa, di mana sabun ini dia itu tergolong basa karena dia ini memiliki rasa pahit. Pasti kan kalian pernah mencicipi sedikit atau iseng-iseng mencicipi rasanya sabun, pasti rasanya pahit kan? Nah, di sini dia itu tergolong basa karena dia itu memiliki rasa yang pahit dan dia itu licin jika disentuh, licin di tangan jika disentuh. Nah, kalau ini pasti kalian pernah kan yang namanya merasakan buah asam. Tentunya rasanya itu pasti asam. Nah, makanya itu dia digolongkan sebagai asam. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya itu saya akan jelaskan ya anak-anak. Jangan kemana-mana, tetap diperhatikan ya penjelasan dari ibu. Kita lanjut ya ke penjelasan materinya. Kita mulai dari materi yang pertama, yaitu pengertian asam dan basa itu sendiri. Jadi, di sini yang dimaksud dengan asam itu sendiri adalah suatu zat atau senyawa yang jika dilarutkan ke dalam air maka akan menghasilkan
larutan yang memiliki pH kurang dari 7. Dalam definisi modernnya, asam itu merupakan suatu zat yang dapat memberikan proton atau ion H+ kepada zat lain yang disebut dengan basa. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan basa itu sendiri adalah suatu zat atau senyawa yang dapat bereaksi dengan asam yang nantinya akan menghasilkan senyawa yang disebut dengan garam. Dalam pengertian lainnya, basa itu merupakan suatu zat yang dapat menetralkan asam. Jadi secara kimia asam dan basa itu saling berlawanan, di mana basa itu dia lebih condong kepada rasa pahitnya dan licinnya, dan basa itu dia memiliki pH lebih besar dari 7. Nah, untuk mengukur pH atau besar pH pada larutan, kita menggunakan alat yang disebut dengan indikator. Ternyata teori asam basa itu sendiri sebelumnya telah dikemukakan oleh beberapa ahli. Adapun teori yang pertama adalah teori asam basa Arrhenius. Di sini Arrhenius menyatakan bahwa asam adalah zat yang di dalam air menghasilkan atau melepaskan ion H+. Sedangkan basa adalah zat yang dalam air melepaskan ion OH-. Jadi secara tidak langsung di sini yang bertindak sebagai asam adalah ion H+-nya, sedangkan yang bertindak sebagai basa adalah ion OH-nya. Nah, teori yang kedua adalah teori asam basa Bronsted-Lowry. Di sini teori asam basa Bronsted-Lowry itu merupakan teori yang melengkapi kekurangan dari teori asam basa Arrhenius, karena menurutnya tidak semua sifat asam dan basa itu dapat melepaskan ion H+ dan OH- jika dilarutkan di dalam air. Jadi menurut Bronsted-Lowry itu di sini adalah asam adalah suatu zat yang dapat memberikan proton atau ion H+ kepada senyawa lain. Sedangkan basa adalah suatu zat yang dapat menerima proton dari senyawa lain. Jadi secara tidak langsung di sini, jika suatu zat itu lebih mudah memberikan proton atau ion H+ kepada senyawa lain, dia bertindak sebagai asam. Tetapi jika dia itu lebih mudah menerima proton dari senyawa lain, maka dia itu bertindak sebagai basa. Selanjutnya, teori yang ketiga. Teori yang ketiga adalah teori asam basa Lewis. Di sini Lewis menyatakan bahwa asam adalah suatu zat yang dapat bertindak sebagai penerima pasangan elektron dari senyawa lain. Sedangkan basa adalah suatu zat yang dapat bertindak sebagai pemberi pasangan elektron kepada senyawa lain. Jadi, dari ketiga teori tersebut dapat kita lihat perbedaan yang begitu jelas bahwa
asam menurut Arrhenius yaitu suatu zat yang menghasilkan ion H+. Sedangkan asam menurut Bronsted-Lowry yaitu yang bertindak sebagai donor proton. Sedangkan asam menurut Lewis yaitu yang bertindak sebagai akseptor pasangan elektron dari senyawa lain. Sedangkan basa menurut Arrhenius yaitu yang menghasilkan ion OH-. Sedangkan basa menurut Bronsted-Lowry yaitu yang dijadikan zat yang dapat dijadikan sebagai akseptor proton. Sedangkan basa menurut Lewis yaitu yang bertindak sebagai pendonor pasangan elektron kepada senyawa lain. Baiklah, setelah kita mengetahui berbagai definisi asam dan basa itu sendiri, selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana ciri-ciri dari asam dan bagaimana ciri-ciri dari basa itu sendiri. Yang pertama kita bahas adalah ciri-ciri asam. Di sini ciri-ciri asam itu adalah yang pertama, ketika kita mencicipi larutan asam itu dia memiliki rasa asam. Tetapi di sini kita tidak boleh mencicipi asam kuat karena di sini asam kuat itu dapat merusak jaringan pada kulit. Terus ciri-ciri yang kedua adalah larutan asam itu memiliki pH kurang dari 7. Terus yang ketiga adalah larutan dari asam itu bersifat korosif pada logam dan besi. Kenapa dia bersifat korosif? Karena dia itu dapat menyebabkan karat pada besi dan logam. Terus yang keempat adalah larutan asam itu dapat menghantarkan arus listrik. Jadi di sini larutan asam itu dia itu merupakan larutan elektrolit. Nah, yang terakhir adalah larutan asam itu ketika diuji dengan indikator lakmus biru, dia akan berubah menjadi merah. Selanjutnya adalah ciri-ciri basa. Nah, adapun ciri-ciri basa itu yang pertama adalah ketika kita mencicipinya, dia memiliki rasa pahit. Namun di sini kita tidak boleh mencicipi larutan basa kuat karena nanti dia akan merusak jaringan pada kulit. Terus yang kedua adalah dalam keadaan murni dia berbentuk kristal padat. Terus yang ketiga adalah larutan basa itu dia memiliki pH lebih besar dari 7. Terus yang keempat adalah larutan basa itu terasa licin di kulit. Nah, tapi di sini kita tidak boleh menguji basa kuat karena dia itu akan merusak jaringan pada kulit kita. Terus yang kelima adalah larutan basa itu bersifat kausatik, yaitu dapat merusak kulit apabila kadar basanya itu tinggi. Terus yang keenam adalah larutan basa itu dapat mengemulsi minyak. Terus yang ketujuh adalah larutan basa itu dia dapat menghantarkan arus listrik, yang berarti larutan basa itu tergolong larutan elektrolit. Dan yang kedelapan adalah yang terakhir, bahwa larutan basa itu dapat merubah kertas lakmus merah menjadi biru. Setelah kita mengetahui berbagai definisi asam dan basa dan ciri-ciri asam dan basa itu sendiri, selanjutnya di sini saya akan memberikan contoh dari asam dan contoh dari basa di dalam kehidupan kita sehari-hari.
Yang pertama, contoh dari asam yaitu adalah larutan cuka, buah jeruk, tomat, sayuran, dan larutan pencuci mata. Dan contoh dari basa itu sendiri adalah larutan deterjen, sabun mandi, dan pupuk, dan lain-lainnya yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk mengetahui dia itu termasuk asam dan basa itu, tadi saya sudah bilang bahwa kita bisa menggunakan yang namanya indikator, di mana di sini indikator ini untuk mengukur berapa pH pada larutan tersebut. Nanti kalau indikatornya menunjukkan bahwa dia memiliki pH kurang dari 7, berarti dia itu tergolong asam. Tetapi kalau indikatornya menunjukkan bahwa dia memiliki pH lebih dari 7, maka dia itu termasuk basa. Nah, selanjutnya adalah tentang jenis-jenis indikator asam basa yang digunakan untuk mengukur apakah larutan tersebut tergolong asam atau basa. Yang pertama adalah indikator asam basa alami. Maksudnya di sini indikator alami itu adalah indikator yang berasal dari bahan-bahan alam. Contohnya itu adalah mahkota bunga, bunga sepatu, wortel, kunyit, teh, dan lain-lainnya. Nah, untuk menjadikannya dia itu sebagai indikator, terlebih dahulu bahan-bahan alam itu harus dihaluskan, kemudian ditambahkan dengan air suling. Yang kedua adalah indikator asam basa sintetis. Nah, yang dimaksud dengan indikator asam basa sintetis itu sendiri adalah merupakan indikator yang merupakan indikator buatan dari manusia. Salah satu contoh yaitu indikator lakmus. Nah, indikator lakmus ini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur pH. Nah, indikator lakmus ini dibagi menjadi dua macam, yaitu lakmus merah dan lakmus biru. Nah, jika indikator lakmus merah ini berubah menjadi biru, berarti dia itu tergolong basa. Tetapi kalau dia tetap merah, berarti dia itu adalah asam. Nah, indikator lakmus biru jika dia berubah menjadi merah maka tergolong asam. Tapi kalau dia tetap biru maka dia termasuk basa. Selain dari indikator lakmus, indikator sintetis lainnya adalah kertas pH, indikator universal, dan pH meter. Nah, untuk penjelasan dari indikator tersebut, indikator yang tadi saya sebutkan, itu yang nanti saya akan jelaskan untuk pertemuan selanjutnya. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga kalian bisa mengerti penjelasan dari saya. Nah, untuk ada hal yang belum kalian mengerti mengenai tentang materi asam dan basa ini, silahkan kalian beri pertanyaan melalui WA group. Nah, sebelum saya tutup, saya akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu tugas kalian adalah membuat ringkasan dari video ini dan menjawab soal-soal yang akan saya berikan nanti melalui WA group berbentuk Google Form. Nah, untuk pengumpulan tugasnya, untuk pengumpulan tugas-tugas ini, kalian akan mengumpulkannya di pertemuan selanjutnya. Baiklah, saya akan tutup pada pembelajaran kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.